Sains adalah kisah tentang harapan. Dari masa ke masa, manusia terus menciptakan alat, teori, dan inovasi agar hidup jadi lebih mudah, lebih efisien, lebih berdaya. Tapi kadang, apa yang kita sebut kemajuan justru menyembunyikan bahaya baru, jejak yang tak kasat mata, konsekuensi jangka panjang, dan kerusakan yang tidak langsung terlihat di awal. Beberapa penemuan yang awalnya tampak revolusioner ternyata berubah menjadi pedang bermata dua. Ada 11 penemuan besar yang, meski punya niat baik, justru membawa dampak negatif besar bagi kehidupan. Yang pertama adalah penemuan yang membawa manusia pada salah satu bab tergelap dalam sejarah, senjata nuklir. Awalnya, ilmu tentang inti atom membawa harapan untuk energi tak terbatas. Tapi ketika kekuatan itu dipusatkan dalam bentuk senjata, dampaknya melampaui apapun yang pernah dibayangkan manusia. Ledakannya meratakan kota dalam hitungan detik, tetapi luka yang ditinggalkan radiasi, kanker, tanah yang tak bisa ditinggali bertahan jauh lebih lama. Ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan manusia bisa menciptakan cahaya, sekaligus bayangan yang sama besarnya. Yang kedua muncul dari dunia makanan, sesuatu yang tampaknya sederhana, lemak trans. Ketika para ilmuwan mencoba membuat minyak nabati jadi lebih awet dan lebih murah, mereka menemukan teknik hidrogenasi. Jadilah margarin, minyak goreng olahan, dan ribuan produk yang tahan berbulan-bulan di rak toko. Tapi ternyata, tubuh manusia tidak diciptakan untuk menghadapi molekul hasil rekayasa itu. Kolesterol jahat meningkat, pembuluh darah mengeras, dan penyakit jantung melonjak di banyak negara. Sesuatu yang awalnya diniatkan untuk efisiensi justru jadi bom waktu kesehatan. Yang ketiga datang dari cahaya buatan yang kita nikmati setiap malam. Kita mungkin tidak sadar, tapi lampu-lampu yang menerangi kota, layar yang menyala di depan wajah kita, dan tidurnya malam yang hilang pelan-pelan, semuanya punya efek panjang. Ritme biologis terganggu, kualitas tidur menurun, dan tubuh mulai kehilangan keseimbangan alami. Bagi hewan nokturnal, ini lebih parah lagi, banyak di antara mereka kehilangan arah, gagal berkembang biak, atau menjadi mangsa lebih mudah. Cahaya yang kita ciptakan ternyata bisa menyilaukan alam. Yang keempat adalah CFC, bahan pendingin yang dulu dianggap aman dan sempurna, stabil, murah, dan sangat berguna untuk kulkas dan AC. Tapi sifat stabil itu justru membuatnya bertahan di atmosfer hingga mencapai lapisan ozon. Di sana, ia memicu reaksi yang mengikis pelindung alami bumi dari sinar UV. Selama bertahun-tahun, manusia tanpa sadar membuat lubang di langit, dan baru setelah dampaknya nyata, kita bergegas memperbaikinya. Ini membuktikan bahwa masalah besar kadang lahir dari sesuatu yang terlihat kecil dan nyaman. Yang kelima hadir dalam bentuk pemanis yang sangat manis. Sirup jagung tinggi fruktosa, awalnya ditemukan sebagai alternatif gula yang lebih murah dan lebih efektif. HFCS menjadi bintang di industri makanan. Semua jadi lebih manis, lebih nikmat, lebih menggugah selera. Tapi di balik rasa manis itu, fruktosa tinggi membuat tubuh bekerja keras. Lemak menumpuk di hati, metabolisme kacau, dan risiko diabetes meningkat. Kita mengejar rasa, tapi lupa harga yang harus dibayar tubuh. Yang keenam adalah makanan cepat saji. Simbol modern yang disukai semua orang karena cepat, praktis, dan selalu menggoda. Tapi pola produksi yang mengandalkan minyak murah, garam tinggi, dan olahan instan membuat banyak tubuh kewalahan. Konsumsi jangka panjang mengundang obesitas, tekanan darah naik, dan penyakit kronis lainnya. Belum lagi limbah plastik dan styrofoam yang menyertainya. Kemudahan ternyata membawa buntut panjang yang tidak kita sadari sejak awal. Yang ketujuh adalah plastik sintetis. Penemuan ini menciptakan revolusi kehidupan, ringan, kuat, fleksibel, dan murah. Hampir semua benda modern membutuhkannya. Tapi sifat yang membuat plastik sangat berguna juga yang menjadikannya ancaman. Ia hampir tidak bisa hilang. Dari lautan hingga tubuh makhluk hidup, dari pantai hingga perut ikan, plastik berubah menjadi jejak tak kasat mata yang terus menumpuk. Bahkan mikroplastik kini ditemukan dalam darah manusia. Penemuan besar ini ternyata membawa polusi yang sama besarnya. Yang kedelapan adalah bensin bertimbal. Ketika industri otomotif ingin mesin lebih mulus dan efisien, timbal ditambahkan dalam bahan bakar sebagai solusi. Setelah itu dunia berubah, udara tercemar, tanah terkontaminasi, dan manusia terutama anak-anak terpapar zat beracun yang merusak otak dan perkembangan mereka. Butuh puluhan tahun bagi dunia untuk sadar bahwa teknologi yang dianggap meningkatkan kualitas mesin justru merusak kualitas hidup. Yang kesembilan adalah DDT, insektisida yang dulu dipuja sebagai pahlawan. Ia mampu membasmi hama pertanian dan nyamuk pembawa penyakit. Tapi lama-kelamaan, DDT menunjukkan wajah sebenarnya. Ia menumpuk di tubuh makhluk hidup, merusak rantai makanan, mengganggu reproduksi banyak hewan, terutama burung predator.
Bagi manusia, paparan jangka panjang berkaitan dengan gangguan hormon dan risiko kanker. Penemuan ini awalnya menyelamatkan panen, tapi meninggalkan kerusakan besar pada ekosistem. Yang ke-10 adalah media sosial. Diciptakan untuk menghubungkan manusia, memberi ruang berbagi, mempertemukan yang jauh. Tapi seiring berkembangnya algoritma, media sosial menjadi medan bias informasi, ruang kompetisi sosial, dan tempat tekanan mental tumbuh liar. Banyak orang merasa semakin terhubung, tapi semakin kesepian. Bagi remaja, perbandingan sosial dan standar tidak realistis dapat menggerus rasa percaya diri. Inovasi digital ini adalah contoh jelas bahwa teknologi bisa membuat kita dekat, tapi sekaligus menjauhkan dari diri sendiri. Dan yang ke-11 adalah thalidomida. Obat yang dulu dipercaya aman untuk meredakan mual pada ibu hamil ini justru menciptakan tragedi dunia medis. Bayi lahir dengan cacat fisik serius atau bahkan meninggal. Kasus ini menjadi salah satu pelajaran paling pahit dalam sejarah farmasi, memaksa regulasi obat menjadi jauh lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa niat baik tanpa penelitian menyeluruh bisa membawa bencana yang tak terbayangkan. Sekilas melihat ke belakang, kita bisa menyadari satu hal penting, kemajuan sains tidak selalu datang tanpa harga. Setiap penemuan yang tampak cemerlang di awal bisa membuka celah bahaya, menanam benih dampak yang tak terduga, dan menciptakan beban baru. Sains bukan musuh kita, ia adalah alat, dan seperti alat, bisa dipakai untuk membangun atau menghancurkan. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya dengan kebijaksanaan, etika, dan kesadaran akan konsekuensi jangka panjang.